Yesus, kami luar biasa. Terima kasih ya Tuhan buat pengharapan, terima kasih buat kehidupan kami yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih buat doa-doanya, karena tahun lalu saya minta Bapak Ibu doakan saya dan istri saya, karena waktu itu anak bungsu kami akan pergi meninggalkan kami, dan kami akan jadi sendiri lagi, berduaan lagi. Dan saya sempat bilang tolong doakan supaya istri saya mau punya anjing, karena waktu itu dia masih mengeraskan hati. Saya mau berikan praise report bahwa hari ini saya sudah punya anjing. Terima kasih buat doa-doanya. Duduk di situ. Namanya Luna, lucu banget ya. Saya mengamenkan apa yang Pak Swin katakan, mengerjakan keselamatan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jangan salah artikan, seperti tadi sudah dijelaskan, mengerjakan keselamatan berarti working out your salvation, bukan working for your salvation. Mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kemarin di bulan Februari kami mengalami momen yang sangat menyedihkan bagi kami berdua, karena kami harus berpisah dengan si bungsu, dan berarti kami sendirian lagi seperti dulu. Dan saya mendapatkan afirmasi dari dia, karena waktu kami berpelukan di airport dan saya harus tinggalkan dia, dia bilang begini sama saya, "Dedi, aku ini Gen Z. Beda sama kakak tuh millennials, aku Gen Z. Dan di dalam generasi aku ini diserang sama teman-teman yang belum percaya Yesus. Contoh, pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa ada Trinitas? Kenapa disebut Yesus itu anak Allah? Dari mana kamu tahu Alkitabmu itu sah?" Sebelum kami berpisah, beberapa kalimat yang dia katakan kepada saya, dia bilang begini, "Dedi, jangan khawatir. Saya cuma mau bilang terima kasih bahwa bertahun-tahun di rumah itu selalu ada mesbah keluarga. Anak saya ini sebentar lagi akan 18, sebentar lagi mau 19 tahun. Dan dia katakan, karena itu semuanya ada di dalam hati saya. Saya banyak sekali belajar firman, dan ini bahasanya dia. Untuk ketika ada pertanyaan seperti begitu, saya harus pertahankan iman Kristen saya. Karena sampai kapanpun Yesus nomor satu dalam hidup saya." Saya nangis. Saya pulang di pesawat, saya nangis. Saya bilang, "Tuhan terima kasih." Dan ini yang Tuhan katakan, "Selain kamu mengerjakan keselamatanmu, jangan pernah lupa wariskan kebenaran itu, keselamatan itu kepada anak-anakmu." Dan itu sebabnya mesbah keluarga itu saya sangat bawel sama jemaat. Jangan pernah dilupakan. Mesbah keluarga itu sangat penting sekali. Mereka bertahun-tahun, mereka sudah tahu setiap jam 9 malam mereka akan masuk kamar. Mereka masuk, mereka berdoa bersama-sama, dan itu kita lakukan bertahun-tahun. Jadi biarlah ini menjadi pesan bagi semua, khususnya bagi para keluarga yang ada di tempat ini. Kita buka sama-sama Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 dan 17. Ini adalah cikal bakal kenapa akhirnya kita merayakan hari ini. Dan ini adalah peristiwa di awal yang Tuhan berikan instruksi ini kepada pria, bukan kepada wanita. Dan ketika dia berikan instruksi ini, dia kasih tahu bahwa di situ ada yang namanya hukuman daripada dosa. Yang tadi sudah dijelaskan, hukuman daripada dosa. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Kalau Bapak Ibu baca manusia itu berarti pria di situ. "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya." Perhatikan kalimat ini. "Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hari engkau memakan buah itu, di hari engkau tidak taat, engkau memberikan kepada kematian kuasa untuk membunuhmu." Alias hukuman daripada dosa adalah kematian. The penalty of sin is death. Hukuman daripada dosa adalah kematian. Perhatikan juga prinsip ini baik-baik. Kematian sejak awal sudah ada. Tapi kematian tidak bisa membunuh manusia kalau manusianya
tidak memberikan kuasa kepada kematian itu. Saya ulang, kematian sejak awal sudah ada, tetapi kematian tidak bisa membunuh manusia jika tidak ada dosa. Jadi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak memberikan kuasa kepada kematian untuk membunuh dia. Kematian tidak akan pernah bisa bunuh manusia. Ini kondisi awal daripada kematian. Kematian tidak berkuasa atas manusia. Gara-gara dosa, manusia memberikan kuasa kepada kematian, sehingga kematian akhirnya bisa membunuh manusia. Nah, kematian itu ada 3 fase Bapak Ibu. Terlalu panjang kalau kita bahas semuanya. Saya sebutkan aja. Yang pertama, kematian itu artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan. Makanya kematian fase pertama adalah manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Manusia diusir dari Eden. Eden artinya the presence of God, hadirat Tuhan. Yang kedua, manusia ini, Adam ini masih hidup 930 tahun. Kematian yang kedua adalah roh dipisahkan dari tubuh. Dan kematian yang ketiga adalah kematian kekal, ya adalah manusia ikut bersama-sama dengan iblis ke api neraka. Neraka tidak pernah diciptakan buat manusia, neraka diciptakan buat iblis. Tetapi ketika manusia memilih untuk mengikuti dia, manusia ikut sama dia ke neraka. Itu adalah kematian kekal namanya. Jadi kematian itu 3 fase. Nah, waktu ini terjadi, Tuhan tidak bisa membatalkan hari itu. Tuhan gak bisa bilang begini sama manusia, aduh nak, kenapa kamu jatuh, ulangi lagi besok ya, jangan lakukan itu, kita reset aja dari awal. Gak bisa, karena ada ayat ini, Mazmur 138 ayat yang kedua. Perhatikan ini, Mazmur 138 ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Dan oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu, nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Di dalam Alkitab terjemahan atau versi King James, itu bagian akhir itu disebutnya begini, for Thou hast magnified, Engkau membuat Thy word above thy name. Firman-Mu itu melebihi bahkan nama-Mu. Jadi firman-Mu melebihi nama-Mu itu adalah firman itu tidak bisa ditarik balik. Firman adalah firman. Firman yang diucapkan itu tidak bisa kembali. Dan makanya dikatakan tidak pernah akan bisa kembali dengan sia-sia. Karena firman itu adalah sesuatu kehidupan yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Itulah yang namanya kedaulatan Tuhan, sovereignty of God. Itu nggak bisa diganggu gugat. Firman adalah firman. Tuhan nggak bisa begini, whoops, kita ulang ya, nggak bisa. Jadi waktu manusia memberikan kuasa kepada kematian, prosesi daripada Good Friday yang kita rayakan hari ini mulai terjadi di sorga. Itu sebabnya Tuhan ingin berkomunal dengan manusia. Tuhan akhirnya mengatakan kepada manusia untuk membuat tempat-tempat pada saat itu, karena dia rindu berkomunal dengan manusia, tapi nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena harus ada prosesi-prosesinya, harus ada imam besar, harus ada pengorbanan-pengorbanan, karena hadirat Tuhan nggak bisa manunggal sama manusia. Karena manusia sudah mengalami kematian. Itu namanya hukuman dosa. Yang terjadi adalah dengan semua keribetan ini, kalau kita baca Imamat, terjadilah yang pertama itu namanya kemah suci atau tabernakel Musa. Di situ harus dibuat yang namanya ruang maha kudus. Kita kalau baca juga ngejelimet. Kemudian harus ada sang imam besar yang mewakili, menjadi mediator bagi manusia, karena manusianya nggak bisa ketemu sama Tuhan. Itu pun imam besar harus menguduskan dirinya supaya dia tidak mati di hadirat Tuhan. Kalau kita mengerti ini juga jangan pernah mengerti dengan salah. Tuhan tidak pernah bunuh manusia ketika manusia berhadapan sama dia. Yang terjadi adalah ketidakkudusan manusia dilumat sama kekudusan Tuhan. Jadi kekudusan Tuhan itu bisa membuat manusia mati karena manusianya tidak kudus. Itu sebabnya waktu Musa datang ke semak itu dan ada hadirat Tuhan di semak yang terbakar itu, Tuhan dengan jelas mengatakan, dan ini bahasa yang sangat ironis, dia katakan, Musa, Musa, jangan dekat-dekat karena ini adalah tanah kudus.
Harusnya kan kalau jangan dekat-dekat ini bahaya buat dirimu. Ini enggak, ironis. Ini tanah kudus, itu sebabnya kamu jangan dekat-dekat. Karena manusia belum bisa menunggal dengan Tuhan, karena masih ada hukuman dosanya, manusia terpisah dari Tuhan. That's the penalty of sin. Itu sebabnya kalau kita mengerti ini, kita akan apresiasi luar biasa hari ini, the Good Friday. Makanya dikatakan walaupun seolah-olah tampaknya kekalahan di salib, ini bagi orang Kristen, bagi orang percaya, is a Good Friday. Karena yang dia lakukan di kayu salib, waktu dia katakan selesai, itu artinya hukuman dosa yang adalah maut dihapus sama dia, dihapus. Itu sebabnya dikatakan Good Friday, karena hukuman dosanya dihapus. Dan itu sebabnya orang Kristen, orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, dengan bangga dia bisa katakan, kehidupanku, keselamatanku, kehidupan kekalku dijamin oleh Yesus sendiri, dan hidupku penuh pengharapan. Dengan kepastian dia bisa ngomong begitu. Orang Kristen gak akan pernah bilang begini, mudah-mudahan nanti saya diselamatkan. Tidak, orang Kristen akan ngomong, karena ada pengorbanan Yesus, karena hukuman dosa dihapus sama dia, saya punya pengharapan yang tidak pernah mungkin bisa mengecewakan saya. Itu yang terjadi. Nah, ketika itu kita pahami, yang harus juga kita pahami hari ini, ada perbedaan antara hukuman dosa dengan kuasa dosa. Kuasa dosa itu pun sudah dilucuti di kayu salib, namun kuasa dosanya, hadirat daripada kuasa dosa masih ada karena iblisnya masih berkeliaran dengan waktu yang sangat terbatas. Itu kita harus bisa bedakan. Hukuman dosa saya yang adalah maut dihapus. Saya punya hidup pengharapan yang luar biasa. Satu hari kelak saya tutup mata di bumi, saya bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Saya punya pengharapan yang tidak pernah mungkin mengecewakan, kehidupan saya kekal bersama-sama Tuhan. Hukuman dosa dihapus. Tapi kuasa dosa hari ini masih ada. Coba perhatikan kalimat ini. Kolose pasal yang kedua ayat 14 dan 15. Kolose pasal yang kedua ayat 14 sampai 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memalukannya pada kayu salib. Itu hukuman dosa dihapus. Semua yang didakwakan atas kita dihapus di kayu salib. Tapi perhatikan ini, ia juga telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dengan kata lain, di kayu salib iblis dilucuti, dikalahkan di kayu salib. Itu sebabnya kita diberikan kemenangan hari ini. Tapi Pak, kan saya masih merasakan ada cobaan setiap hari. Saya masih diganggu dengan pikiran-pikiran dosa dan dituduh tentang masa lalu saya, Pak. Saya kan masih berhadapan sama penyakit, Pak. Saya masih berhadapan sama kadang-kadang kan ada kecelakaan, bencana dan lain sebagainya, bahkan kejahatan, Pak, di dalam dunia ini. Itu karena iblisnya masih berkeliaran, makanya kuasa dosanya masih ada. Tapi karena dia sudah dikalahkan, kita hari ini sebagai orang percaya kembali diberikan otoritas dan kuasa sama Tuhan. Dia bilang begini, hati-hati ya nak, dia masih ganggu kamu setiap hari, tapi aku sudah mengalahkan dia. Ini kuasa dan otoritas. Kalau dia ganggu kamu, cepat-cepat berseru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Supaya engkau menghadapi masalahmu, menghadapi apapun yang kau hadapi, engkau berhadapan dengan iblis dan engkau sudah aku berikan kemenangan. Tapi kuasa dosanya masih ada. Pertanyaan yang paling penting, kenapa sih Pak kuasa dosanya masih ada? Kenapa nggak iblisnya dicampakkan aja segera ke neraka? Nggak bisa. Sekali lagi, your word is above your name. Firman-Nya melebihi namanya. Dari awal manusia sudah diberikan kebebasan untuk memilih. Kalau
iblis langsung dimasukkan ke neraka, manusia hari ini nggak punya pilihan. Manusia hanya bisa memilih Tuhan saja, dan itu bukan kasih yang sebenarnya, dan itu berarti Tuhan ciptakan robot. Semua manusia dipaksa untuk ikut dia. Dia dibiarkan ada supaya manusia bisa memilih, ini kejahatan, ini keselamatan, ini iblis, ini sorga, ini neraka, ini sorga. Manusia diperhadapkan dengan pilihan, dan itu sebabnya hari ini dia katakan kepada kita, nak, kamu tuh mewarisi bumi, kolonisasilah bumi, supaya orang yang belum percaya kepada saya lihat Yesus dalam hidupmu, supaya mereka mengambil keputusan untuk mau percaya kepada saya. Saya akan terus kasih mereka kesempatan sampai saya nanti datang untuk yang kedua kali. Itu sebabnya iblisnya masih ada. Tapi selama dia ada, karena kuasa dosanya masih ada, kita juga diberikan kemenangan. Kalau ada apa-apa, nak, ingat setiap hari ini firmanku, dan ini otoritas yang aku berikan, sebut dalam namaku, engkau mengalami kemenangan. Apapun itu, nak, ingat kuasa dosa masih ada. Itu sebabnya berhati-hatilah. Makanya tadi sudah dijelaskan, kerjakan keselamatanmu karena kuasa dosanya masih ada. Working out your salvation. Jadi nggak bisa males-malesan. Setiap hari kemenangan kemarin nggak bisa dibawa ke hari ini. Hari ini ada pergumulan yang baru lagi, dan sekolah kehidupan terus sampai Tuhan Yesus datang. Dan itu yang terjadi, dan itu yang harus kita pahami. Oke. Setelah kita mengerti itu, sekarang kita juga harus mengerti begini. Kan His word above His name. Kan firmannya melebihi segala-galanya. Sekarang pertanyaan saya, waktu Yesus berhadapan sama kematian di Jumat Agung ini, kematian tidak bisa bunuh dia. Kenapa? Karena satu-satunya pribadi yang berjalan di muka bumi ini yang tanpa dosa cuma Yesus. Karena dia hidup tanpa dosa dan tidak ada dosa di atas dirinya, kematian gak bisa bunuh dia. Dan dia harus konsekuen dengan hal itu, karena dia menjelma jadi manusia. Itu sebabnya gak tepat sekali kalau dikatakan di hari ini Yesus dibunuh sama tentara Romawi, atau Yesus dibunuh sama bangsa Yahudi, the Sanhedrin, atau mahkamah agama. Enggak, dia gak bisa dibunuh. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas mengatakan dia menyerahkan nyawanya. Apa arti menyerahkan nyawa? Coba baca Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 17 dan 18. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, dan oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nggak bisa orang ambil nyawanya Yesus, nggak bisa dibunuh. Siapapun, nggak ada kuasa bisa bunuh dia. Melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu arti menyerahkan nyawa. Dia serahkan dengan sukarela untuk Bapak, Ibu, dan saya, supaya kembali kuasa dosa atau yang namanya hukuman dosa dihapus dari hidup manusia. Mautnya dihapus. Oke. Dia berhadapan sama dosa. Kalau saya bisa gambarkan di dunia visual atau spiritual misalnya, mungkin dosa ngomong gini sama dia, saya nggak bisa bunuh kamu, kan kamu nggak ada dosanya. Oh, tenang. Yesaya sudah mengatakan itu dengan sangat jelas. Yesaya 53 mengatakan ini di ayat yang kelima. Ini sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus mati di kayu salib. Yesaya bilang begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan kata lain, dia bilang begini, oh, dosa dari semua orang, semua manusia, termasuk kita yang duduk di tempat ini pada hari ini, yang belum lahir waktu dia mati di kayu salib, dia ambil dosa kita satu-satu, dia timpakan ke atas dirinya. Dia berhadapan sama kematian,
Dia katakan begini sama kematian, sekarang saya sudah ada dosa, bukan dosa saya, dosa semua umat manusia termasuk kita. Sekarang saya kasih kamu kunci untuk kamu bisa bunuh saya. Itu arti menyerahkan nyawa, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Berikan tepuk tangan kita untuk dia. Gak ada yang bisa bunuh dia. Gak ada. Di hari kematiannya dia kasih kuncinya sama kematian. Dan Alkitab mengatakan dia bisa mengambilnya kembali. Dan di hari yang ketiga, nanti hari Minggu kita rayakan the Resurrection Day, ketika dia bangkit dari kematian. Artinya apa? Dia kalahkan kematian toh. Dia kalahkan yang namanya hukuman dosa yang adalah maut. Itu sebabnya hari ini semua orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, ketika kita yang namanya disebut sama dunia mati, kita nggak bisa mati Bapak Ibu. Hari ini tepatnya itu orang Kristen meninggalkan dunia. Karena di detik kita tutup mata, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga, karena kematian tidak berkuasa atas kita. Itu Yesus. Itu makanya dia katakan hukuman dosa aku hapus. Terus gimana Tuhan caranya aku bisa mendapatkan semua keselamatan ini? Dia cuma bilang hal yang sederhana di Efesus, terima saya sebagai juru selamat dengan iman, bukan dengan usaha. Aku gak perlu usaha kamu, saya cuma butuh iman kamu. Karena yang mengejarkan keselamatan itu adalah saya, bukan kamu. Saya yang menyiapkan semuanya untuk kamu. Itu Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, marilah kita dengan kebanggaan yang luar biasa hari ini mengerti bahwa ada sebuah pesan yang luar biasa, yang indah, bahwa yang namanya hukuman dosa sudah dihapus. Coba Bapak Ibu sekarang klik di HP masing-masing, mungkin kalau pegang HP-nya, kalau di Alkitab konvensional mungkin nggak bisa diklik. Kata tabir pertama kali, kalau kita klik di HP kita pasti akan keluar di Keluaran pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-31. Kata tabir itu artinya pemisah antara Tuhan dengan manusia. Saya cuma memberikan gambaran ini singkat aja. Di tabernakel Musa, di tempat di mana Tuhan mau bertemu dengan manusia, terlalu panjang ceritanya, itu ada pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dan yang hanya bisa masuk ke belakang tabir, ke belakang horden, itu hanya imam besar yang merupakan mediator bagi manusia, yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus setahun sekali di hari pendamaian. Keluaran 26 ayat yang ke-31, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua, ungu muda, kirmisi, lenan halus, dipintal benangnya, haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Ribet kalau dibaca semuanya, prosesinya panjang, tebelnya luar biasa. Perhatikan ayat yang ke-33, firman Tuhan dengan jelas katakan begini, Keluaran 26 ayat 33, haruslah tabir itu kau gantungkan, horden itu digantung pada kaitan penyambung tenda, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Tabut hukum itu tabut perjanjian, lambang daripada hadirat Tuhan. Semuanya serba fisik pada saat itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah. Tabir itu, horden itu jadi pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Imam besar masuk, dia buka tabirnya, dia masuk ke dalam, tabirnya ketutup lagi, pemisah. Kalau kita hidup saat itu, kita nggak bisa ikutan ke sana, karena itu tugasnya imam besar. Imam besar kalau nggak kudus juga bisa mati di dalam. Oke, kita sudah ngerti itu ringkasan paling ringkas sudah tentang tabir di perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu sekarang klik kata tabir yang keluar di perjanjian baru, pasti akan bawa kita ke Matius pasal yang ke-27, dan itu akan ada di ayatnya Matius pasal yang ke-27. Coba lihat ya, Matius 27 ayatnya yang ke-50 sampai 51. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, ini yang terjadi. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, bukan dari bawah, dari atas Bapak Ibu ya, sampai ke bawah. Terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Yang saya cuma memberitahu kepada kita,
waktu dia masuk sebagai imam besar, dia berfungsi menjadi imam besar bagi kita, mediator antara Tuhan dengan kita, memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Yang dia lakukan seolah-olah seperti imam besar di perjanjian lama, dia buka tabirnya. Kali ini bukan dia buka tabirnya. Kalau dulu tabirnya dibuka kemudian ditutup kembali dan orang gak bisa lihat. Kali ini tabirnya dirobek dari atas sampai bawah. Itu beratnya luar biasa, tebalnya luar biasa. Yang robek adalah sorga sendiri. Artinya hari ini tidak akan ada lagi pemisah antara Tuhan dengan manusia. Makanya dia bilang begini, engkau bisa datang ke hadiratku kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, aku akan peluk dirimu. Karena tidak ada pemisah antara Tuhan dengan manusia. Orang yang sedang sakit di tempat tidur gak perlu berlutut. Tuhan gak lihat yang namanya formasi daripada doanya. Dia bilang, Tuhan, aku berseru dari tempat tidurku, Tuhan jawab doaku. Hadirat Tuhan ada di situ. Akses langsung kepada dia. Dan yang membuat saya merinding itu adalah di Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20 mengatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dulu pengharapannya manusia nggak aman dalam tanda kutip, karena manusia berhadapan sama Tuhan bisa mati, seperti Musa dikatakan jangan dekat-dekat. Makanya ditabiskan di ayat ini, pengharapan manusia tuh aman bagi jiwa kita hari ini, karena kita bisa menunggal dengan Tuhan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sampai ke belakang tabir artinya apa? Pengharapan saudara sama saya dibawa sama Yesus. Kamu butuh apa, nak? Yang paling nomor satu kamu butuhkan adalah keselamatan. Aku bawa pengharapanmu ke belakang tabir, berhadapan dengan tahta kasih karunia Bapa di sorga. Dan bukan hanya itu saja, perhatikan kalimat ini, di mana Yesus telah masuk sampai ke belakang tabir, dirobek tabirnya sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kata perintis itu artinya prodromos. Prodromos itu artinya orang yang masuk ke dalam sebuah kota dan berteriak kepada seluruh rakyat, woi, orang penting sebentar lagi akan lewat. Perdana Menteri mungkin lewat, permaisuri mungkin lewat, raja mungkin lewat. Orang satu kota itu akan ada di pinggir jalan dan mereka akan tepuk tangan mengeluh-elukan orang penting itu datang. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Yang ayat ini maksudkan. Waktu tabir itu dirobek sama Yesus, bukan sekedar pengharapan kita dibawa ke tahtanya Tuhan. Yesus berteriak kepada seisi sorga, sebentar lagi ada orang penting mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Berikan tepuk tangan kita untuk dia. Bukan sekedar pengharapan, kita dipegang tangannya. Dia bilang begini, yuk nak, ikut aku masuk ke dalam. Kita kalau nggak ngerti bilang, nggak bisa Tuhan, aku nggak layak, aku banyak dosanya, masa laluku buruk Tuhan. Siapa bilang? Katanya manusia Tuhan dihakimi. Di hadapanku, karena ada kekudusan dan kesempurnaan, aku melihat engkau setiap hari sempurna karena karyaku selesai di kayu salib. Kamu nggak usah khawatir tentang hidupmu, tentang masa lalumu dan lain sebagainya. Sini aku bawa masuk ke dalam hadirat. Tapi nanti aku mati Tuhan, seperti Musa dikatakan. Siapa bilang? Tabirnya sudah aku robek. Engkau dan sekarang hari ini engkau dan keluargamu punya akses langsung kepada Bapa di sorga. Dibawa masuk Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini dimanapun kita berada, jangan pernah bilang ini, aku berdosa Pak, saya nggak mau ke gereja. Aku berdosa Pak, saya nggak layak. Siapa bilang? Siapa bilang? Makanya saya paling gak setuju kalau ada orang berdoa di mimbar bilang ini, Tuhan layakan kami kalau kami memulai ibadah kami. Harusnya doanya gini, Tuhan terima kasih bahwa kami sudah dilayakan, kami melakukan ibadah ini karena kami sudah dilayakan ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Akses langsung kepada dia. Ketika kita sudah mengerti ini, saya akan tutup dengan ini. Ini kan vertikalnya ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke dalam horizontal ya, saya tutup sama ini ya. Itu vertikalnya, kita terima dari dia, terima Yesus sebagai juru selamat. Ketika masuk ke dalam hubungan horizontal hari ini, Alkitab selalu mengajarkan mulai dari titik memberi. Kalau kamu sudah dapat yang terbaik, memberilah. Dan ada satu kalimat yang luar biasa
yang Yesus selalu ajarkan sampai titik darah penghabisan di kayu salib. Itu namanya meekness, kelemah lembutan, yang sering kali nggak dibahas sama banyak orang. Padahal di Matius pasal yang kelima ayat yang kelima dengan sangat jelas mengatakan begini. Matius pasal yang kelima ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata memiliki bumi itu artinya kita punya otoritas atas bumi ini. Kita menjadi orang yang berpengaruh atas bumi ini, bukan karena kita maksa untuk jadi pengaruh, karena orang minta dipengaruhi sama kita. Itu artinya. Bahasa aslinya adalah klenoromeno, itu bahasa Yunaninya. Itu artinya kita tanpa melakukan usaha apapun gitu ya. Kalau kita udah meekness, kita lemah lembut, orang nanya sama kita, orang minta pendapat, orang bahkan mencontoh hidup kita, akhirnya begitu, lemah lembut. Ini aneh, karena ternyata yang dia lakukan selama prosesi ke kayu salib, lemah lembut. Perhatikan kalimat ini, lemah lembut. Itu bahasa Inggrisnya adalah meekness. Dan meekness itu artinya adalah bisa balas tapi nggak mau balas, bisa bela diri tapi nggak mau bela diri, karena biarkan Tuhan yang bela. Bisa balas tapi nggak mau balas. Coba lihat Matius pasal yang ke-26. Yohanes 18 dulu deh. Yohanes 18 ayat 4 sampai 6, coba lihat ini. Maka Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ini di Taman Getsemani toh, Yudas datang, imam-imam kepala datang, prajurit datang, nyari dia. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Dia cuma ngomong gini, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, perhatikan ini, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Dia cuma ngomong, akulah dia. Mental. Ini cuma dikasih tahu ya, the glimpse of his power. Cuma dikasih tahu sedikit dari kuasanya dia yang luar biasa. Itu namanya meekness. Alkitab lagi kasih tahu, mempertontonkan kepada kita, oh dia bisa balas, oh dia bisa pertahankan diri, oh dia bisa batalin prosesi penyalipan. Tapi dia nggak mau. Itu arti kelemah lembutan, dan itu yang diajarin kepada kita hari ini. Coba lihat Matius pasal yang ke-26 ayat 51 sampai 53, coba lihat. Tetapi seorang dari mereka, Matius 26 ayat 51, yang menyertai Yesus, Petrus, kita udah tahu ya, mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, menetakkannya kepada hamba imam besar hingga putus telinganya. Hamba imam besar Malkus, jahat sebenarnya nih. Dia ambil pedang, dia putusin telinganya. Bapak Ibu, itu hamba imam besar Malkus, itu orang kerja di Bait Allah. Orang yang defect secara fisik nggak boleh kerja lagi di Bait Allah. Dengan kata lain, lo nggak bisa pelayanan lagi lo. Itu manusia masih melakukan begitu. Tapi Yesus nggak lakukan itu. Dia bilang begini, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Di Injil yang lain, telinganya dipasang lagi. Dengan kata lain Yesus bilang, silahkan, kamu masih bisa pelayanan. Yang tentukan kamu pelayanan itu saya, bukan manusia. Itu Tuhan. Maka kata Yesus kepadanya, kemudian dikatakan begini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Bapak Ibu, ini artinya 12 legions of angel. Itu sama dengan 72.000 malaikat yang saya percaya udah siap di pintu sorga dengan pedang yang sudah terbuka, dan tinggal tunggu komando dari bawah. Tapi komando itu gak pernah datang. Dia bilang, saya bisa turunin 72.000 malaikat, selesai prosesi penyalipan, gak usah jauh-jauh deh. Kalau kamu baca satu Raja-Raja, ya saya nggak tahu Yesus ngomong gitu sama Petrus, tapi Petrus pastinya tahu itu tertulis kok di kitab Raja-Raja. Ada raja namanya Hizkia, keturunan daripada Daud, dikepung sama 185.000 tentara Asyur di luar tembok Yerusalem. Apa yang terjadi? Malaikat sorga didispatch, dikirim, ditugaskan sama kerajaan sorga cuman satu, membunuh 185.000 tentara Asyur. Itu baru satu malaikat, 185.000 mati di tangannya dia. Firman Tuhan bilang ini, aku lakukan itu demi moyangnya Daud yang dia sudah buat covenant
dan demi namaku, karena aku menjaga anak-anakku. Dia bilang, kamu ngapain bela-belain saya? Gak usah. Saya bisa turunin 72.000, ngapain? Bisa balas, tapi gak mau balas. Meekness is not weakness. Kelemah lembutan bukan kelemahan. Karena kelemah lembutan mewarisi bumi. Dan itu yang Tuhan katakan kepada kita, lakukan itu dalam hidupmu sehari-hari. Terima itu dan lakukan itu. Hari ini engkau dihakimi lah, diapain lah, nggak usah bela diri. Biarkan Tuhan yang bela dirimu. Dan dalam semua masalahmu, biarkan Tuhan yang bela dirimu. Berdiam diri itu nggak enak. Karena Tuhan bilang begini, tenang aja. Kitab Hagai mengatakan dengan sangat jelas. Dia katakan begini, Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-9. Adapun rumah ini, ya, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Hagai ratusan tahun sebelum itu menulis, rumah yang kemudian akan lebih megah daripada rumah yang terdahulu. Pasti dia juga bingung, maksudnya apa? Matius 12, tiba-tiba Yesus bilang begini, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Itu bait Allah yang kedua, didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Megahnya luar biasa. Markus 13, mereka keluar dari bait Allah. Yesus bilang begini, murid-muridnya bilang, hebat ya, batunya besar-besar. Dia bilang, bentar lagi akan dihancurin. Gak ada artinya. Maksudnya apa? I will build my church ecclesia upon this rock. Di atas kehidupanku sendiri. Yang artinya adalah, saya akan bangun gerejaku. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan, ecclesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Dan kenapa disebutnya megah? Karena Roma 8 ayat 11 dengan jelas. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Rupanya yang Hagai katakan rumah yang kemudian itu megah. Yang megah bukan gedungnya, yang megah adalah saudara dan saya, karena Roh Kudus tinggal di dalam sini. 28 tahun saya pelayanan. Dan kemana-mana kalau saya pergi gedung ini, Betaninginden, fenomenal lah. Gedung gereja terbesar di Asia Tenggara. Tapi di hadapan Tuhan, kemegahannya bukan gedungnya. Kemegahannya karena Bapak Ibu yang hadir pada saat ini punya Roh Kudus di dalam sini. Karena Roh Kudus yang membangkitkan, roh yang membangkitkan Yesus hidup di dalam kita. Pertanyaan yang penting, sekarang kita manunggal sama roh Tuhan. Kok nggak mati, Pak? Dulu Musa nggak boleh deket-deket. Karena tiap hari Bapak Ibu dan saya dikuduskan oleh Yesus. Tiap hari, tiap hari, tiap hari. Kita taat karena kita sudah dikuduskan. Kita taat karena kita sudah dilayakkan. Ya, saya tutup sama ini. Ini contoh-contoh aja ya. Efesus 5 ayat 25. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Ini contoh aja ya. Contoh daripada yang namanya meekness atau kelemah lembutan. Dan saya harapkan ini bisa kita bawa pulang. Hai suami, khususnya suami-suami juga ya. Kasihilah istrimu, ini contoh aja ya. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi para suami, waktu kita mengasihi istri kita, itu adalah sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat dengan dikatakan menyerahkan dirinya, berarti Yesus itu mati bagi jemaatnya toh. Jadi caranya kita mengasihi istri itu sama seperti Yesus menyerahkan diri untuk jemaatnya, untuk kita semuanya. Dia mati di kayu salib. Berarti Bapak Ibu, waktu kita masuk ke dalam pernikahan, itu sebenarnya adalah proses bunuh diri. Kita mati sama daging kita. Jadi ini hanya contoh aja, ini contoh meekness, contoh kelemah lembutan. Ya, ini terjadi 20 tahun lalu. Saya nggak bisa lihat istri saya, jadi ya udahlah nggak apa-apa, lebih aman begitu ya. Saya mau ngomongin dia soalnya. Ini kejadian 20 tahun yang lalu ya. Istri atau wanita atau suami ya, wanita tuh punya kehebatan di mulut sama telinga toh. Kalau pria itu punya kehebatan di mata sama perut. Perutnya itu kalau diisi makanan langsung pikiran terbuka, sama matanya hebat. Makanya Google Map itu biasanya dikuasai sama pria-pria. Dia tahu arah. Ya ada sih beberapa pria yang nggak bisa. 20 tahun lalu lah. Kita masuk ke basement di sebuah mall. Ke mall itu biasanya istri akan jalan duluan. Karena pria nggak suka ke mall.
Nanti kalau pulang formasi berubah, pria jalan duluan, istri di belakang. Ya, ini istri jalan duluan, cari tempat masuk. Pria akan lihat apa? Patokan-patokan supaya nanti bisa balik ke tempat parkir dan dapat mobilnya lagi toh. Kita lihat patokan. Istri enggak, dia lihat pintu masuk ke mall. Naik lift, pria kembali melihat patokan-patokannya, pulangnya nanti seperti apa. Ketika pintu lift kebuka di ground, biasanya wanita-wanita udah langsung nyosor keluar karena nyari kode-kode diskon ada di mana. Ada amin wanita-wanita? Pria-pria nggak lihat diskon, dia akan lihat toko terdekat dengan lift tersebut supaya nanti kalau pulang bisa lewat situ. Betul ya? Oh, ini tokonya ini, nanti aku pulang lewat situ. Pas mau pulang, saya mengarah ke lift tersebut. Istri bilang begini, bukan di situ sayang liftnya. Saya bilang di sini. Ini kan tokonya tadi. Enggak, bukan di situ. Bukan di situ. Di sini. Ini tokonya. Dari tadi juga kan kita perhatikan. Ini tokonya, ini liftnya di sini. Bukan. Di momen-momen seperti begitu, saya ingatkan diri saya, Tuhan, aku udah bunuh diri, Tuhan. Bunuh diri, Tuhan. Bunuh diri dari semua ego, semua kedagingan, Tuhan. Kesel nggak? Ya kesel lah. Istri terus ngomong tuh, doa mulai berubah. Tuhan, bungkam mulutnya, Tuhan, bungkam mulutnya. Bungkam Tuhan mulutnya. Dia terus ngomong, kita terus turun ke bawah, ya. Terus berjalan, dia terus ngomong di belakang. Mobilnya ketemu nggak? Ketemu. Saya bilang gini, ini mobilnya. Tahu nggak istri ngomong apa? Tadi nggak di situ. Emangnya dipindah-pindahin satpam? Dari tadi juga di sini mobilnya. Nggak di situ. Dengan kembali mengingatkan diri, meekness is not weakness, kelemah lembutan. Bisa membela diri, tapi nggak usah bela diri. Ya udahlah, iyalah, mungkin juga tadi nggak di sini, tapi kan sekarang udah di sini ya, udah yuk pulang yuk gitu, beres. Ya, jadi yuk, ini aja contoh aja ya, supaya kita paham bahwa kehidupan yang namanya kehidupan horizontal itu selalu dimulai dengan mementingkan kepentingan orang lain. Wanita juga punya kehebatan, kehebatannya di telinga sama di mulut. Kalau ngomong ribuan kata-kata per hari, makanya kalau ngomong sama wanita lain itu bisa berjam-jam dalam satu topik. Masa sih? Kalau pria ngomong sama pria, kita punya kata sandi supaya cepat-cepat selesai teleponnya, yaitu kata siap. Siap bro, siap. Itu artinya udahan yuk, jangan lama-lama. Perhatikan wanita sama wanita nggak pernah pakai kata siap. Masa sih Ci? Ya ampun, gitu. Pakai perasaan, ngomong bisa berjam-jam. Karena wanita membutuhkan kuota kata-kata yang banyak. Makanya ketika pria pulang dari kerjaan, wanita suka kasih kode supaya diajak ngobrol. Papa dari mana? Dari kantor lah, bisa dari kebun binatang. Gitu. Pria suka kesel karena pria menganggap wanita atau istrinya curiga sama dia. Satu hari saya makan dengan hamba Tuhan, setiap kali istrinya ngomong diginin, suruh diem. Lama-lama istrinya ngomong sendiri di meja makan. Saya pikir dia bahasa roh, tapi bukan, dia ngomong sendiri. Karena wanita membutuhkan kata-kata setiap hari. Nah ini sebentar lagi kita akan doa, sebentar lagi Bapak Ibu pulang ya. Kan jam makan siang toh. Pria-pria pasti langsung ke mobil karena kelaparan semuanya. Karena kekuatan yang salah satu selain mata adalah perut. Kalau dia makan pikiran terbuka. Wanita istri-istri yang tidak diajak ngobrol di rumah nyangkut di pintu gereja karena ketemu sama teman dari FA. Apa kabar? Ya ampun, udah lama nggak ketemu. Ya ampun, suami di mana? Tahu biarin aja. Apa kabar? Dia ngobrol karena dia butuh ngobrol. Pria-pria yang kesel di mobil, saya cuma mau kasih pesan nanti ya, kalau sampai ada yang terjadi kayak gitu, jangan kirim anak wanita panggil mamanya karena dia juga wanita. Mami, papi udah nungguin. Tante apa kabar? Dia ajak ngobrol juga. Kirim pasukan Kopassus. Anak pria. Saya nggak punya anak pria pak, pinjam anak orang lain. Mami, ayo papi udah kelaparan. Baik tante, udah mami jangan bawel lah mami Ini perbedaan. Dan hidup ini juga penuh dengan gesekan dan perbedaan. Tanpa kelemah lembutan kita tidak akan memiliki bumi. Kita mau memiliki pengaruh kepada anak-anak kita, lemah lembut seperti Yesus lemah lembut. Ya, saya percaya firman Tuhan hari ini membekali kita dan kita
meninggalkan tempat ini dengan hati yang penuh dengan kebanggaan karena Tuhan kita hebat. Yesus kita hebat. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya.